Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sofyan di channel MS Creator. Terima kasih untuk kalian semua yang telah berkunjung di channel ini, dan di video kali ini saya akan mencoba untuk kembali membahas secara technical analysis dan beberapa info update ya teman-teman di sini terkait dengan salah satu altcoin yang sedang hype banget, dimana di sini kita lihat untuk Cardano ya teman-teman, di sini naik sebanyak 2,5% dalam waktu kurang lebih 24 jam. Tetapi di sini kita lihat dibandingkan dengan altcoin lainnya, di sini dalam waktu 24 jam ini di sini secara persentase masih merah ya teman-teman, terutama untuk Bitcoin, Ethereum, Binance, Dogecoin maupun XRP. Di sini masih berwarna merah untuk persentasenya dalam waktu 24 jam. Tetapi berbeda dengan Cardano ini. Oke, nanti kita akan bahas sebab mengapa Cardano ini mengalami kenaikan dibandingkan altcoin lainnya dan juga untuk Bitcoin. Oke, di sini kita lihat di CoinMarketCap, di mana di sini untuk Bitcoin kembali lagi mengalami koreksi, dan koreksi ini cukup wajar ya teman-teman, dan tidak terlalu panik untuk hal yang terjadi pada penurunan Bitcoin. Di sini untuk harga Bitcoin ataupun price-nya di harga 484 juta ataupun 485 juta ya teman-teman kurang lebih, dan dalam waktu 24 jam di sini turun sebanyak 0,87%. Dan untuk Ethereum di sini juga sudah mengalami penurunan sampai dengan 1,6%, tetapi di sini berbeda dengan Cardano naik sebanyak 2,5%. Di sini kita lihat untuk Binance Coin juga turun sebanyak 2,3%. Apa yang menyebabkan Cardano ataupun ADA Coin ini mengalami kenaikan dibandingkan altcoin lainnya? Oke, di sini kita lihat ya teman-teman untuk informasi yang terkait dengan Cardano ini. Oke, di sini kita lihat salah satu good news ya teman-teman dari Grayscale ini, dimana ini adalah salah satu perusahaan investasi di digital currency ya teman-teman, ataupun aset-aset kripto jenis seperti Cardano, Bitcoin, Bitcoin Cash, dan masih banyak lainnya. Nanti kita akan lihat portofolio dari Grayscale ini. Nah, di sini 9 jam yang lalu untuk Grayscale ini baru saja mengumumkan ya teman-teman, bahwa mereka baru saja menambahkan ADA ataupun Cardano ke dalam portofolio mereka. Jadi di sini dengan informasi ini membuat harga Cardano langsung ngepam ya teman-teman, dan melawan arus Bitcoin dan juga altcoin lainnya. Nah, di sini kita lihat untuk portofolio dari Grayscale ini diupdate 1 jam yang lalu ya teman-teman, dan mereka ini masih ngehold untuk token mereka ini ataupun koin kripto mereka ini. Nah, di sini kita lihat total AUM dari Grayscale ini. Untuk kalian yang tidak mengetahui apa itu AUM, AUM itu Asset Under Management ya teman-teman, ataupun total nilai pasar investasi seseorang atas nama klien. Nah, di sini untuk total AUM dari Grayscale ini di sini mencapai 29,8 billion US dollar ataupun setara dengan kurang lebih 430 triliun rupiah. Oke, di sini untuk Grayscale ini baru saja menambahkan Cardano ke dalam portofolio mereka. Nah, di sini kita lihat untuk portofolio sebelumnya di sini yaitu adalah Bitcoin, BAT ataupun Basic Attention Token, Bitcoin Cash, Chainlink ataupun Link, dan di sini Decentraland ataupun Mana, dan Ethereum. Dan di sini masih banyak altcoin lainnya ya teman-teman di sini, dan mereka itu mengambil yang large cap ataupun yang secara fundamentalnya itu bagus ya teman-teman di sini, dan salah satunya adalah Cardano ini, dimana kita ketahui sendiri bahwa Cardano nanti akan launching smart contract yang ada pada jaringan blockchain mereka ya teman-teman, dan sampai saat ini juga masih dalam tahap persiapan, karena untuk project ini memang dipersiapkan secara detail untuk Cardano ini ya teman-teman di sini, dimana jika sudah tertanam untuk jaringan smart contract yang ada pada blockchain Cardano ini ya teman-teman, nanti jangkauan untuk Cardano ini akan semakin luas, dimana akan tertanam DeFi yang ada pada jaringan blockchain mereka, bisa saja membuat pasar marketplace NFT seperti yang ada pada Ethereum dan Binance Smart Chain ya teman-teman di sini, dan juga akan ada yang namanya token-token yang akan berjalan di atas jaringan blockchain mereka ini, seperti
seperti jaringan ERC20 milik Ethereum, dan info yang saya dengar di sini bahwa Cardano juga akan memakai ERC20 untuk jaringan mereka ya teman-teman. Dan untuk contoh yang lain adalah BEP20 milik Binance Smart Chain. Jadi ini adalah proyek yang sangat besar dan menurut saya masih akan naik untuk harganya ya teman-teman. Dan sampai saat ini untuk Cardano menurut saya waktunya untuk ngestok ataupun menyicil ya teman-teman, untuk membeli sedikit demi sedikit untuk Cardano ini, karena ini bukan proyek kecil, ini adalah suatu proyek yang besar, yaitu jaringan blockchain yang mempunyai ambisi yang sangat serius ya teman-teman, dimana mereka itu ingin mengalahkan kejayaan dari Ethereum. Nah, di sini kita lihat saja untuk kedepannya bagaimana proyek ini dikembangkan, dijalankan ya teman-teman. Untuk kedepannya di sini kita hanya ikut sebagai trader saja ataupun investor saja, dan menjual koinnya pada saat sudah naik dan merasa sudah profit. Oke, di sini kita bahas terlebih dahulu secara technical analysis sebelum saya menutup video ini untuk Cardano ini. Nah, di sini kita lihat untuk Cardano ya teman-teman, di sini dimana Cardano ini sudah keluar dari area ataupun pola ataupun pattern descending triangle ini ya teman-teman di sini, dan sudah berhasil untuk breakout dari area ini. Di sini saya menggunakan time frame daily, dimana hal ini adalah salah satu chart yang bagus ya teman-teman, dan untuk ngestok Cardano dari sekarang, karena di sini sudah breakout dari area bearish yang terjadi pada pola pergerakan harga Cardano ini. Dan di sini menurut saya di sini adalah Cardano tinggal menunggu waktunya saja ya teman-teman untuk ngepump, karena di sini sudah keluar dari area tekanan resistance ini dan sudah berhasil menembus area ini, dan di sini Cardano tinggal menunggu ya teman-teman di sini menurut saya. Dan jikapun terjadi koreksi, tidak akan jauh-jauh dari area trendline ini ya teman-teman, karena area trendline ini yang sebelumnya menjadi titik resistance sekarang sudah menjadi area support untuk Cardano. Di sini kita lihat untuk ke time frame yang lebih kecil yaitu 4H. Nah, di sini ya teman-teman kita lihat sendiri di mana di sini pada saat Cardano mengalami koreksi ya teman-teman, di sini turun setelah breakout, di mana di sini area trendline ini ataupun area yang sekarang menjadi support di sini menjadi titik pantulan Cardano. Ini menjadi area resistance, dan di sini kita sedikit zoom dan lihat lebih dekat, di mana di sini setelah menyentuh area ini langsung terjadi pantulan yang cukup kuat ya teman-teman untuk Cardano ini. Dan di sini jika pada saat itu Cardano mengalami breakdown dari area support ini, maka Cardano akan kembali ke area descending triangle ini ya teman-teman. Tetapi di sini berbeda dengan pattern yang terbentuk. Di sini untuk Cardano masih mempertahankan area ini dan sudah mengarah ke area bullish untuk Cardano ini ya teman-teman. Menurut saya di sini kembali lagi Cardano tinggal menunggu waktu saja untuk bullish ya teman-teman. Di sini mungkin jika weekend sudah berakhir dan Bitcoin sudah mulai recovery kembali, kemungkinan akan terjadi kelonjakan harga yang cukup besar untuk koin ADA ini ya teman-teman di sini. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada kekurangan yang ada dalam video saya dan pendapat yang berbeda dari kalian. Oke, di sini saya ingatkan sekali lagi, sebelum kalian membeli aset kripto jenis apapun, silakan lakukan riset mandiri kalian masing-masing agar kalian bisa mengetahui resiko yang bisa kalian dapatkan dan profit yang bisa kalian hasilkan. Oke, sekian dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.